Perkenalkan, saya Ayu Kontinus Paga, biasa disapa Ayus, mahasiswa semester 4 di Fakultas Teologi Veda Bhakti, Universitas Sanata Dharma. Melalui video ini, saya akan menjelaskan 5 poin penting yang berkaitan dengan paham tentang Allah menurut perspektif filsafat. Oke teman-teman sekalian, mari kita bahas satu persatu. Pertama, mengapa paham tentang Allah dari perspektif filsafat itu penting? Dikatakan penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban iman oleh kaum beriman secara rasional dan merupakan solusi dari perdebatan agama-agama yang memiliki teologinya masing-masing. Yang kedua, signifikasi dan relevansinya dengan COVID-19. Warna dunia dalam situasi COVID-19 adalah kematian, pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Dalam situasi demikian, manusia mengarahkan hidupnya secara penuh kepada Tuhan yang diimaninya. Namun pada saat yang sama, hal-hal tersebut justru terus berkembang. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa pertanyaan irasional tentang iman kepada Tuhan mulai muncul dalam situasi ini. Berhadapan dengan situasi yang demikian, peran ilmu pengetahuan dalam konteks ini filsafat ketuhanan sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan pemikiran yang rasional. Lalu berikut kita akan melihat tentang pemikiran para filsuf tentang Allah, Dewa-Dewi, dan tak terbatas atau sosok yang transenden. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Di sana ada Thales, Anaximenes, dan Anaximander yang adalah filsuf awal berpendapat bahwa udara dan air menjadi prinsip dari segala sesuatu. Selanjutnya ada Plato yang mulai dunia idenya menganggap bahwa ide abadi dan material itulah yang disebut sebagai yang ilahi. Dan juga Aristoteles berpendapat bahwa penggerak utama itulah yang menurutnya sebagai yang ilahi. Dan masih ada tokoh-tokoh lain yang tidak sempat disebut seperti Stoa, Epikur, dan sebagainya. Lalu pada zaman Kristen awal itu ada tokoh yang sangat terkenal yakni Santo Agustinus, di mana dengan menggunakan istilah Plotinus berupaya menunjukkan keberadaan Allah sebagai salah-satunya sebab adanya kebenaran pada pikiran manusia. Menurutnya bila kebenaran itu adi manusiawi dan ilahi, maka fakta bahwa manusia mengetahui kebenaran merupakan bukti dari eksistensi Allah. Lalu zaman abad pertengahan, Anselm Canterbury berpendapat bahwa Tuhan harus dipikirkan sebagai yang bereksistensi secara mutlak. Namun Thomas Aquinas mengkritik pemikiran Anselm ini. Menurutnya esensi Allah adalah mengada atau pengada pertama atau sebab utama, dan eksistensi Tuhan dapat kita jumpai dalam realitas kehidupan sehari-hari. Dia menyebutnya sebagai efek. Lalu zaman modern, ada banyak filsuf pada zaman ini, namun saya hanya mengambil beberapa tokoh yang akan disampaikan dalam video ini. Misalnya René Descartes, ia mengakui bahkan adanya Tuhan dengan predikat kesempurnaan. Menurutnya Tuhan adalah sempurna. Lalu Immanuel Kant, ia berpendapat bahwa Tuhan memang tidak bisa dibuktikan secara logis, tak bisa dibuktikan melalui hukum moral. Lalu zaman postmodern, di sini saya mengambil satu tokoh yakni Habermas yang menekankan pentingnya sebuah konsep beragama dalam kehidupan yang plural atau majemuk saat ini, di mana saat ini agama tidak lagi terpenjara dalam ruang privat. Oleh karena itu ia menolak pemikiran era modern bahwa agama akan lenyap dan hilang seiring perkembangan modernisasi dan pengetahuan positivistik. Karena tesis ini mengandaikan bahwa agama terpenjara dalam ranah privat. Lalu kita akan melihat 6 klasifikasi menurut Michael Farmer. Yang pertama, ontologis. Allah dilihat sebagai pengada yang dipikirkan dalam akal budi, sekaligus ada dalam kenyataan. Lalu kosmologis. Allah ada karena kosmos, namun perlu dicatat bahwa bukan kosmos penyebabnya, melainkan Allah. Lalu teleologis. Allah dilihat ada karena ada pencipta di semesta yang tampak terancang secara bagus dan teratur, dan ini hanya mungkin kalau ada perancang yang agung. Lalu teologis. Allah ada oleh karena keyakinan bahwa peristiwa dan kejadian yang tampak hadir sebagai mukjizat merupakan peristiwa yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam atau hukum ilmiah untuk menemukan adanya intervensi dari pihak supernatural. Lalu moral, argumen tentang moral dibangun atas dasar pertanyaan dari mana kita bisa mengetahui akan apa yang benar dan apa yang salah. Lalu pragmatis atau fungsional, sikap percaya akan ada atau tidaknya Allah layaknya sebuah pertaruhan keberuntungan dan kerugian. Lalu kita akan melihat tentang paham tentang yang tak terbatas dalam masyarakat suku Toda. Masyarakat Toda berada di wilayah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur,
Rata-rata mereka bekerja sebagai petani ladang dan sawah serta beternak, dan mereka menyebut yang transenden sebagai dewa Zeta Nituzane, yang berarti Tuhan penguasa langit dan bumi. Kepercayaan masyarakat Toda akan yang ilahi itu termasuk dalam ontologis, sebab mereka sangat percaya akan segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh yang ilahi itu sendiri, dan yang ilahi itu sungguh-sungguh ada di dalam hidup harian mereka.